Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rici Gustiani Putri dengan NIM 240616150. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang unsur intrinsik prosafiksi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari rekan-rekan di sini sudah mengetahui apa itu unsur intrinsik prosafiksi? Jika belum, mari simak penjelasan dari saya. Unsur intrinsik prosafiksi adalah elemen-elemen yang membangun suatu cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik prosafiksi ini berperan penting untuk mengembangkan suatu cerita. Unsur intrinsik prosafiksi terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, gaya, bahasa, dan yang terakhir adalah konflik. Masuk saja pada unsur yang pertama, yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama untuk membangun seluruh cerita. Tema ini bersifat universal, seperti tema percintaan, tema perjuangan, tema perkelahian, atau tema persahabatan. Tema ini seringkali menjadi landasan utama bagi penulis untuk mengembangkan alur, karakter tokoh, dan menyampaikan pesan di dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter-karakter yang berperan di dalam cerita. Sementara penokohan adalah cara penulis untuk menyampaikan sifat, kepribadian, dan peran tokoh tersebut di dalam cerita. Tokoh ini terdiri dari 3 macam, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh figuran. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya mempunyai sikap-sikap yang positif. Lain halnya dengan tokoh antagonis, yaitu lawan dari tokoh protagonis yang berfungsi sebagai pembuat masalah atau pemicu konflik. Tokoh antagonis ini seringkali bersifat negatif. Yang ketiga adalah tokoh figuran, yaitu tokoh pendamping yang berfungsi untuk mengembangkan cerita tapi tidak mempunyai peran penting di dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Alur ini terbagi dari 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah kisah yang diceritakan dari awal sampai akhir secara kronologis. Sementara alur mundur adalah alur yang terjadi masa kini, lalu kembali lagi ke masa lalu untuk mengembangkan ceritanya. Dan alur campuran adalah alur campuran dari alur maju dan alur mundur. Oke, unsur intrinsik yang keempat adalah latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi suatu cerita. Latar ini terbagi dari 3, yaitu latar waktu adalah kapan cerita itu terjadi, seperti di siang hari, sore hari, jam 4, jam 5 tahun yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, atau semacamnya. Dan tempat adalah di mana tempat itu terjadi, seperti contohnya di sekolah, di kampus, di rumah, di dalam hutan, atau di pasar. Latar suasana adalah kondisi emosional yang dirasakan tokoh dan pembacanya, seperti suasana tegang, suasana sedih, atau suasana bahagia. Yang kelima adalah unsur sudut pandang, yaitu posisi dari mana penulis menceritakan kisah. Sudut pandang ini terbagi 3, yaitu sudut pandang orang pertama. Penulis menceritakan cerita dari sebagai salah satu tokoh di dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga terbatas, yaitu penulis menceritakan cerita dari sudut pandang orang ketiga, tetapi hanya mengetahui perasaan dan pikiran salah satu tokoh saja. Berbeda halnya dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis mengetahui segala tentang tokoh tersebut, termasuk dari perasaan, pikiran, latar belakang, dan emosi dari tokoh tersebut. Yang keenam adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Amanat ini dapat tersampaikan melalui dialog para tokoh, tindakan para tokoh, atau hasil dari permasalahan yang diselesaikan oleh tokoh utama. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini mencakup bagaimana penulis menyampaikan cerita ini agar lebih berwarna, lebih menarik. Penggunaan majas seperti metafora, hiperbola, simile dapat menambah nuansa dan warna di dalam cerita tersebut.
Dan yang terakhir adalah konflik, yaitu permasalahan atau masalah yang akan diselesaikan oleh tokoh utama. Konflik ini dapat terjadi melalui dua macam, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal yaitu konflik yang terjadi berasal dari dalam diri tokoh pertama itu, seperti rasa keraguan tokoh utama, rasa dendam tokoh utama, atau rasa kesedihan tokoh utama. Yang kedua adalah unsur eksternal, yaitu unsur yang berhubungan dengan lingkungan, seperti tokoh utama bertengkar dengan tokoh yang lain, seperti permasalahan tokoh utama tersesat, atau lain semacamnya yang berhubungan dengan lingkungan. Baik, dengan memahami unsur intrinsik ini, penulis dapat mengembangkan cerita yang lebih menarik dan lebih mendalam, sementara pembaca dapat menikmatinya dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika kakak ada, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.